Kasus viral pernikahan di Malang kembali menyita perhatian publik setelah muncul versi berbeda dari sosok Ray yang dituduh memalsukan identitas dalam pernikahan siri dengan Intan Anggraeni. Pernikahan yang berlangsung pada 3 April 2026 itu awalnya terlihat seperti kisah cinta singkat penuh janji manis. Sejak pertemuan mereka di sebuah tempat hiburan di Kota Batu pada Februari 2026. Intan mengaku terpikat oleh sikap Ray yang meyakinkan dan maskulin hingga akhirnya luluh dan menerima ajakan menikah. Namun setelah fakta mengejutkan terungkap bahwa Ray diduga seorang perempuan, kasus ini langsung meledak di media sosial dan berujung laporan ke polisi. Di sisi lain, Ray justru membantah semua tudingan yang beredar, termasuk soal iming-iming kehidupan mewah dan dugaan penipuan. Ia mengklaim sejak awal Intan sudah mengetahui identitas aslinya. Bahkan keluarga Intan disebut telah mengenal hal tersebut. Ray juga menegaskan tidak pernah menjanjikan fasilitas seperti mobil mewah atau perjalanan luar negeri, serta menepis isu terkait dugaan perdagangan orang. Menurutnya, konflik muncul setelah ia menghentikan bantuan finansial kepada Intan, yang kemudian memicu perubahan sikap hingga berujung pelaporan hukum di Polresta Malang Kota. Dari video yang beredar sih, ya kecewa, pasti kesel ya, apalagi beritanya nggak sesuai realita ya, nggak sesuai kenyataan, bahwasanya padahal dia dari awal udah tahu identitas aku apa, keluarganya pun juga tahu identitasku dan segala macam, bahkan dia pun juga sering main ke rumah, temen-temennya pun tahu berita itu, aku tahu video itu juga dari temen-temennya, sama temen-temennya emosi semua gitu. Jadi sebenarnya si Intan ini sudah tahu ya? Sudah tahu dari awal banget, pertama kali mau ngejob dia itu udah dikasih tahu sama maminya, terus akhirnya berlanjut bahwa kesannya dia juga cerita kalau dia sudah trauma gitu, makanya sebelumnya juga sebelum sama aku juga ada lagi sebelumnya gitu. Kenalnya dulu gimana sih, Pak? Kenalnya itu di Batu, salah satu tempat hiburan malam di Batu. Terus terlanjut ya? Terus berlanjut. Yang ngajak nikah dulu siapa, Pak? Dia. Karena sebelumnya dibilang kalau zaman anak sekarang kan treat like a queen gitu. Karena sebelumnya kan dia selalu dapat perlakuan yang kasar dari mantan-mantannya, terus katanya cuma dimanfaatin toh gitu. Nah terus habis itu dapat yang seperti ini, kayak aku nggak pernah minta apapun kamu turutin segala macam. Akhirnya ya seperti itu. Ya akhirnya sampai terjadi pernikahan itu gimana? Kayak kalian ceritakannya mau itu nikah? Panjang banget ceritanya, tapi sebelum adanya seperti itu aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancem, sampai mamanya kan pingsan akhirnya burinya datang, terus burinya yang redain gitu loh, redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik, jangan tergesa-gesa. Katanya ya gimana Re, nanti mama udah terlanjur malu sama tetangga-tetangga, apalagi kamu mau nikah ini segala macam. Lah kan udah tahu identitasku seperti apa dan segala macam, maksud aku biarkan dulu prosesnya dulu berjalan gitu loh. Cuman kan mau gabah, cuman banyak sekali omongan dan bukti-bukti bahwa Intan itu alias Vela sama aku cuman karena duit dan duit gitu loh. Adanya permasalahan ini kan karena aku sengaja memang rekening itu aku pindahkan ke rekening lain gitu loh. Aku bilang saldo aku udah nggak ada segala macam, terus sengaja 4 hari nggak ngasih uang, terjadilah masalah itu gitu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akhirnya, si Ray ini muncul ke publik memberikan klarifikasi ataupun pembelaan atas tuduhan pemalsuan identitas oleh istrinya Intan, saudari Intan. Intinya dia kecewa terhadap istrinya karena sebenarnya kata dia, istrinya itu udah tahu identitas asli dirinya, si Ray ini. Bahkan gak cuman istrinya, tapi orang tuanya, keluarganya, dan temen-temennya itu
Gitu. Coba menurut kalian, pendapat kalian ini yang bener yang mana cuy? Pengantin pria yang ternyata wanita di Malang itu bantah udah nipuh pasangannya. Kita sebut aja namanya Ray. Jadi si Ray ini bilang, orang tuanya tahu kok kalau saya wanita. Bahkan dia pun tahu saya wanita. Dan Ray mengklaim juga hubungan mereka ini selalu bergelut dengan uang. Bahkan Ray ini pernah membayarkan hutang si perempuan. Jadi perempuan juga ya. Nah setelah itu Ray ini stop memberikan uang kepada si perempuan tersebut. Nah, Ray menduga karena stop ngasih duit ini makanya dia dilaporin. Tapi Ray juga nggak tahu nih, ini surat dokumen nikah sirinya dapat dari mana, karena Ray nggak pernah ngerasa buat itu kayak gitu loh. Dan Ray juga mengklaim dia nggak pernah janjiin kok barang-barang mewah gitu loh. Nah, jadi kalau sampai sini menurut teman-teman semua nih, yang salah siapa nih? Kalau gue sih udah mulai sedikit ada trust kepada perempuan yang ngaku laki-laki. Gila parah ini guys, seorang wanita di Kecamatan Blimbing, Kota Malang kaget karena suaminya bukan seorang laki-laki. Wanita itu bernama Intan Anggraini, umur 28 tahun. Sementara suaminya yang mengaku seorang laki-laki itu bernama Ergastino Renaldi. Intan mengaku mengenal Ray pada Februari 2026. Dan ia juga menjelaskan perkenalan itu terjadi di sebuah kafe di tempat Intan bekerja di Kota Batu. Awalnya Intan tidak merasa curiga dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah siri. Jadi setelah pernikahan itu korban mulai merasa ada yang aneh. Dan yang mengejutkan saat malam pertama ternyata suaminya adalah seorang wanita. Ia merasa ditipu oleh Ray sebab terlapor mengaku seorang laki-laki. Namun usai pernikahan ternyata diketahui seorang wanita. Karena merasa ditipu secara emosional dan identitas, akhirnya Intan melaporkan Ray di Mapolresta Malang. Jadi gimana guys menurut kalian? Barusan habis baca kronologi berita ini, suamiku ternyata tak berbatang. Mari kita ambil pelajaran dari kasus ini. Pertama, kenalan awal Februari, terus mulai pacaran tanggal 14 Februari. Berarti cuma butuh 2 mingguan tok untuk PDKT. Waktu yang sangat singkat untuk menerima seseorang masuk ke kehidupan kita kalau bagi saya. Kedua, menurut saya cewek cross platform gini tuh atau sebaliknya di real world tetap kelihatan kok meski penampilannya identik cowok. Gesture bawahnya itu kadang susah untuk ditutupin, tapi nggak nyalain bila insting setiap orang berbeda. Ketiga, nah ini loh yang jadi konsen. Waktu nikah dia nggak bawa keluarganya. Alasannya waktu itu karena ada keluarga yang meninggal. Jadi pernikahannya dilakukan secara siri. Tapi setelah dicek ternyata tidak ada yang meninggal dunia sama sekali. Nah ini loh, tahun 2026 kok masih ada aja yang mau diajak nikah siri loh. Nikah siri itu rawan manipulasi karena tidak memiliki kekuatan hukum. Termasuk manipulasi identitas kalau dalam kasus ini. Admin sampai berbusa ngingetin, ojo gelem nek diajak nikah siri. Daripada nikah siri, mending nikah sama jembatan. Dan dalam berita lain disebutkan bahwa Ray menjanjikan mobil dan rumah serta mau ngajak Intan ke Kamboja. Pertanyaanku cuma satu, mau ngapain ngajak Intan ke Kamboja ngono lho? Nah kali ini kita bahas dari sisi mempelai prianya yang bernama Ray. Jadi menurut keterangan Ray ya, Indah dan keluarganya iki tahu kalau Ray iki adalah perempuan. Karena Indah iki sering disakiti sama pasangan-pasangan sebelumnya, akhirnya dia gelem dinikahi ambek Ray. Nah tapi yo wis jenenge pasangan sesama jenis kan nang agama opo aja yo dilarang to yo, lebih-lebih nang nggone agama Islam. Gak peduli lanang podo lanang, gak peduli wedok podo wedok, kan iku dilarang to oleh agama. Karena iku wis gak bener ngono lho, wis gak bener. Tapi diterusno ke jenjang pernikahan, lah iku sing malah nggarai gak jelas tambahan. Lah mari ngono terus Ray iki yo sering ngekei janji-janji manis nang nggone Indah dan keluargane, ngaku-ngaku lek anaknya anggota DPR nang luar pulau ambek anaknya pengusaha, janjani Lamborghini, janjani urip nang luar negeri, janjani resepsiane nang nggone hotel bintang 5. Lah iku sing nambahi nggarai salah Ray. Tapi yo setiap peristiwa itu kan harus dilihat dari kedua sisi. Satu sisi ini mempelai wanita dan satu dari sisinya mempelai wanita yang macak lanang. Ya wis rek, koyo ngono ceritane. Semoga bisa menambah wawasan kalian tentang berita tersebut.